Bismillah wa billah walhamdulillah wa khairul asma'ul husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum fid dunya zarabah wa fil akhirati syafa'atuhum. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya pemirsa penakluk jalanan. Hari ini saya kabur ya, nggak kabur sih, make sense lah. Saya pulang jam berapa nih, jam 5 ya. Jam 5 langsung keluar kantor, karena alhamdulillah saya sudah mengerjakan seluruh kewajiban saya ya teman-teman ya. Meeting demi meeting sudah dilalui. Ya udah solve the problem lah hari ini. Maka saya langsung meluncur ya, supaya nggak terlalu macet nanti di jalan ya teman-teman. Maka untuk mempercepat itu, kita langsung cabut supaya nanti di rumah bisa pulang, makan malam, istirahat, besok langsung kerja kembali ya teman-teman. Jadi kalau hari kerja itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, jangan berleha-leha. Kalau kerjaan udah selesai ya sebenarnya saya juga pengennya sih main game ya teman-teman dengan teman-teman yang lain. Cuman karena ini masih hari Senin, jangan berleha-leha ya. Kerjaan udah selesai, langsung gas berangkat pulang, istirahat, karena masih ada hari Selasa ya, yang mungkin kerjaannya bisa jauh lebih berat. Dan supaya kita selalu siap gitu ya. Sebenarnya kerjaan pun kerjaan itu akan selalu ada teman-teman ya. Maka kita pakai dengan bijak kalau ada waktu longgar. Yang penting SLA untuk kerjaan hari ini itu udah kita selesaikan gitu. Sepertinya sudah mulai macet ya. Tapi kalau segini sih nggak terlalu macet ya teman-teman.
Oke, karena hari ini pulang santai, maka topik hari ini kita lanjutkan ya perbincangan kita mengenai masih sekitar keuangan. Sambil menikmati jalan macet ya teman-teman ya. Tema yang akan dibahas pasti sekitar keuangan, yaitu karena hari ini lagi rame. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 18 Mei teman-teman. Hari ini tanggal 18 Mei 2026 ya. Lagi ramai karena nilai tukar rupiah yang cenderung selalu melemah dibandingkan US dollar ya teman-teman. Hari ini 1 US dollar itu kurang lebih 17.600. Sementara tahun yang lalu 1 dolar itu masih di angka 16 ribuan ya teman-teman. Artinya kalau teman-teman punya rupiah, itu nilainya udah menyusut menyusut dari 17.000, dari 16.000 ke 17.000 kan kurang lebih ada berapa persen ya. Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya udah berapa puluh persen ya penyusutannya ya, dalam kurun waktu setahun 2 tahun nih bisa 10%-an ya penyusutan nilai kita pada 2026 ini dibandingkan 2025. Walaupun kenyataannya nilai mata uang itu fluktuatif, kadang menguat, kadang melemah, tapi cenderung rupiah ini cenderung melemah teman-teman. Ibaratnya dalam tahun ke tahun tuh tidak pernah ya, 10 tahun terakhir ini rupiah ini menguat secara konsisten ya, menguat 100-200 rupiah, melemah lagi, ujung-ujungnya sih melemah ya dibandingin US dollar. Terus apa dampaknya bagi kita? Kita kan nggak pakai dolar teman-teman. Nah, ini saya agak berbeda ya dengan pandangan mungkin kemarin ada beberapa ahli yang bilang nggak ngaruh kok kita nggak pakai dolar katanya kan. Orang di desa-desa nggak ada kok yang pakai dolar, ngapain kita worried gitu. Menurut saya itu adalah kesalahan berpikir yang berbahaya ya teman-teman ya. Karena apa? Saya sendiri bukan ahli, tapi saya mengutip pendapat para ahli ya teman-teman, bahwa walaupun kita itu nggak pakai USD, kita nggak pakai USD kan, beli bensin, beli makanan, ya kita nggak pakai USD ya teman-teman ya. Cuman walaupun kita nggak pakai US dollar, kaget ya, tapi penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, apalagi penyusutannya lebih dari 10%. Di balik fenomena-fenomena yang ada ya, seperti perang di Timur Tengah yang membuat pasukan minyak itu jadi langka, yang berpengaruh terhadap SPBU di Indonesia. Tapi di balik itu sangat keliru jika ada yang berpendapat bahwa penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan. Itu sangat keliru, sangat disayangkan ya kalau ada para ahli yang mengucapkan demikian. Mungkin lebih bijaknya tidak perlu khawatir, tapi harus atas beberapa pertimbangan berikut gitu kan. Jangan semuanya ngapain kita khawatir, seolah-olah kita jadi tidak peduli, padahal itu sangat berbahaya gitu teman-teman. Nah bahayanya itu apa?
Nah, ini bakalan saya bahas sekarang ya teman-teman. Bahaya pelemahan nilai tukar terhadap USD sebagai mata uang dunia ataupun mata uang lainnya ya, karena kebetulan USD ini adalah mata uang global, maka saya akan bahas. Kita ngebut dulu dikit karena nggak macet. Nah, ini saya selalu keliru sih, saya ambil kanan atau kiri saya nggak paham, tapi saya karena kita santai kita ambil kanan ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai bahaya pelemahan rupiah ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Kenapa berbahaya? Jadi gini teman-teman, sehari-hari memang kita nggak pakai USD, tapi teman-teman bisa riset di media berapa persen material kebutuhan sehari-hari kita yang bersumber dari barang ekspor. Misalkan teman-teman makan tempe aja, oke, pakai kedelai, oke, kacang kedelai. Itu kacang kedelai itu kita apakah dari petani-petani kita atau ekspor? Coba search di internet. Nah, ternyata bahan material kita itu masih 50% lebih bersumber dari ekspor. Kita itu negara ekspor lagi ya. Saya salah kata. Import, oke. Oke, ternyata kalau teman-teman search di media, material untuk sehari-hari kita, kebutuhan makanan ataupun lainnya ya, itu bersumber dari import teman-teman, bukan ekspor ya. Kalau ekspor itu kita ngirim ke negara luar. Nah, kalau import itu dari luar ngirim ke Indonesia, itu import. Maksudnya apa? Ketika kita ini negara importir ya. Jadi kita menerima barang dari luar. Nah, kita ini kan negara importir. Jadi barang-barang yang kita pakai itu berapa persen ya, kurang lebih masih 50-50 lah. Ini artinya kita masih tergantung ke luar negeri ya. Kecuali kita udah negara independen yang nggak butuh bantuan luar, kayak Iran. Makanya Iran berani lawan US karena dia udah independen, dia bisa berdiri sendiri ya. Neraca dagang dia bagus ya, independen ya, nggak kayak Indonesia yang masih bergantung ke negara luar. Tadi tempe aja. Nah, kacang kedelai, oke, itu ternyata kita bukan hasil petani kita sendiri teman-teman, tapi bersumber dari luar negeri ya, spesially dari US. Walaupun kita trade off ya, kita juga ekspor keluar minyak, sawit gitu kan, kita juga ekspor, tapi tetap 50% dari kebutuhan, 50% lebih ya, kurang lebih kebutuhan rumah tangga kita itu masih impor teman-teman. Artinya kita belum bisa hidup sendiri. Akibatnya apa? Pelemahan nilai tukar itu berpengaruh karena barangnya dari luar. Barang dari luar kan beli bukan pakai rupiah, pakai USD materialnya. Kita aja nggak tahu. Kita emang secara lokal ya pasti kita pakai mata uang sendiri. Tapi sebenarnya material itu dari luar. Akibatnya apa? Barang-barang kan naik buktinya. Oke, barang-barang kita buktinya naik. Makan jadi harga-harga naik.
teman-teman pasti merasakan sendiri lah. Nah, tapi kita ngebut dulu dikit ya. Lumayan nih bisa 60 di jam-jam kritis kayak gini, harus disyukuri ya teman-teman ya. Ini udah macet lagi. Nah, jadi gitu ya efeknya. Nah terus ada pertanyaan, kalau neraca dagang kita itu 50-50 menguat, tapi kenapa nilai rupiah itu masih melemah? Nah ini ada pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Jika neraca dagang kita positif, kalau nggak salah dibandingin US itu kita udah surplus sih, kita positif ya. Jadi artinya barang kita lebih banyak diekspor ke US dibandingin impor ke US. Saya bukan orang makro ya teman-teman, saya ini anak penakluk jalanan ya, cuman coba saya bahas. Artinya kalau ada yang keliru di lapangan bisa dikoreksi, tapi secara teori saya akan jabarkan ya secara teoritis. Walaupun kita di jalan ini emang jalanan kan praktikal ya harusnya ya teman, karena saya nggak hafal data detailnya, maka saya akan jelaskan secara teori. Nanti adapun di lapangan kalau misalkan salah bisa dikoreksi atau di cross check teman-teman. Nah walaupun secara balance sheet atau neraca ya, secara timbangan kita itu lebih banyak ekspor, lebih banyak barang kita dikirim ke US dibandingin dari US ke Indonesia. Nah, tapi kenapa sih nilai tukar masih lemah bro? Tahun ke tahun nggak ada kita menguat. Nah inilah menurut saya ini salah satu ya itulah pemain elit-elit global memainkan kondisi makro dari suatu negara ya, supaya kepentingan mereka tetap terjaga. Maksud saya gini, saya jelasin secara teorinya ya. Harusnya kan ketika kita lebih banyak ekspor, mata uang kita meningkat, karena lebih banyak kan ketika diekspor jadi orang beli barang kita kan. Nah beli barang kita jual kan pakai mata uang kita. Nah, mata uang kita menguat karena lebih banyak yang pakai gitu kan. Secara teori kayak gitu kan, tapi nyatanya kayak gini teman-teman. Mata uang naik, turun, menguat atau melemah itu banyak variabelnya. Dan ternyata variabel yang paling utama adalah foreign investment gitu ya, yang paling berpengaruh di neraca. Capital inflow and outflow gitu ya, bahasa ekonominya capital outflow and inflow. Nah, capital outflow itu adalah uang keluar, capital inflow uang masuk. Misal neraca kita positif, harusnya mata uang kita menguat, tapi banyak mata uang capital outflow dari Indonesia keluar banyak, tetap aja mata uang kita melemah. Karena apa? Banyak orang asing yang menjual uang rupiahnya di Indonesia. Jadi Indonesia ini banyak foreign investornya ya. Tapi tetap suatu momentum itu, suatu kejadian itu akan menciptakan equilibrium baru ya, keseimbangan baru, equilibrium ya, atau keseimbangan baru. Artinya bagus sih, yang penting mah neraca kita positif, nggak apa-apa capital outflow, mata uang melemah, tapi yang disebabkan oleh tadi misalkan foreign investor kabur, memang akan mengaruh banget ke mata uang. Tapi jangan sampai pelemahan ini menyebabkan masalah lain seperti tadi, karena kita masih bergantung ke tadi masih 50-50, maka itu akan berpengaruh banget ke harga material sehari-hari ya teman-teman ya.
Kita ambil kanan lagi ya, jangan sampai kita keseleo ambil kiri selesai ya, nggak boleh ya. Karena kalau kiri ini ke arah mana sih? Saya juga nggak paham sih. Nah, tadi capital outflow. Nah, selain capital outflow apa sih? Selain capital outflow apa teman-teman yang berpengaruh? Ya tadi neraca perdagangan, sama lebih dua faktor utama itu ya, walaupun ada faktor lain yang berpengaruh misalnya suku bunga dan lain, tapi sebenarnya dua faktor utamanya itu neraca perdagangan sama capital outflow and inflow yang berpengaruh. Dua variabel besar itu ya. Kalau suku bunga kan sama aja, misalkan suku bunga dinaikkan ya, foreign capital bakalan jadi inflow, bakalan banyak masuk dana masuk kan itu. Tapi penyebab utamanya dua hal itu ya, neraca dagang sama capital outflow and inflow. Nah, jadi Indonesia ini teman-teman bisa search, banyak capital outflow, orang asing banyak yang menjual sahamnya, asetnya di Indonesia karena ketidakpastian pemerintah yang dinilai kurang prudent, kurang kredibel, kurang reliable dalam mengatur negara. Ya banyak faktor-faktor turunannya ya. Cuman faktor utamanya tadi karena capital outflow disebabkan apa? Ya karena tadi ketidakpastian, kehilangan kepercayaan gitu kan. Nah, akhirnya apa ya, ini sekarang yang kita rasakan ini, rupiah melemah. Nah, santai aja bro, nggak usah khawatir. Itu salah ya teman-teman, karena kita bensin, kita masih import. Kacang kedelai kita masih import. Kendaraan bermotor memang dibuatnya di Indonesia, materialnya tapi dari mana bro? Wah, dari luar lagi. Ya kan, ya kayak ini, kayak motor tuh udah banyak yang dibuat di Indonesia ya teman-teman ya. Udah banyak sekali motor yang pabrikannya udah Indonesia, cuman tetap materialnya dari luar negeri ya teman-teman ya. Raw materials atau bahan dasar. Tapi kalau begitu Cina ini dong enak dong, karena dia negara eksportir ya, barang-barang semua dari Cina gitu kan. Ini kita bahas keluar sedikit. Belum tentu teman-teman, memang Cina negara eksportir, jadi dia mata uangnya menguat ya. Jadi Cina itu dibikin melemah sedikit-sedikit supaya menarik perhatian para eksportir. Jadi gini, misalkan biasanya harga barang ini $1 17.000, kita selaku pelaku usaha ya, kita eksportir. Misalkan kita ekspor, contoh kecil ya teman-teman, kita ekspor minyak misalkan 1 liter itu dihargai, misal contoh kasar ya, biar mudah dipahami, 1 liter itu $1 itu 17.000. Tapi rupiah kita melemah, $1 jadi 17.600, kan kita jadi untung. Oke, secara nggak langsung atas pelemahan rupiah itu kalau para eksportir jadi untung ya teman-teman. Nah, beda dengan importir. Kalau importir biasa harga $1 itu dia beli 17.000, di 17.600, mereka kayak jadi mahal. Tapi harga mahal ini dikasih ke siapa ya? Ke pembeli ya teman-teman, ke kita ya, selaku konsumen ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya pelemahan dan penguatan itu ada yang diuntungkan dan ada digurikan. Tapi kita sebagai orang jalanan ya, hidup di jalanan aspal begini ya, kita dirugikan ya, karena kita bukan pelaku usaha, dan terutama kita bukanlah eksportir ya. Nah,
gitu ya. Nah terus kalau gitu tadi Cina diuntungkan ya, belum tentu. Seandainya gini, Cina itu kan negara tujuan ekspornya, tujuan utama ekspornya itu US ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa search di internet, berapa persen, masih lebih dari 50% tujuan ekspor Cina itu menuju US. Apakah jadi menguntungkan? Belum tentu. Seandainya US sama Cina berantem, tiba-tiba mereka berantem hebat, perang, apakah Cina masih mengekspor komoditasnya, produk-produknya ke US? Pasti tidak, karena dia lagi konflik. Nah, jadi itu kelemahannya. Negara eksportir berarti jaya? Belum tentu juga, bos. Kalau negara itu berantem, kedua negara berantem, dia jadi ketergantungan. Kondisi saat ini sih China itu masih sangat bergantung ke US ya, ekspor China itu. Masih sangat bergantung banget. Sehingga walaupun mereka di berita-berita ada konflik bla bla bla, tetap ya kedua negara itu saling bergantung. Di berita-berita boleh mereka bersaing, tapi di balik itu mereka balik bergantung. US juga bergantung ke Cina. Seandainya tiba-tiba Cina nggak bisa ekspor barang ke US, ya US jadi kehilangan banyak raw materials, jadi kelangkaan di sana ya, jadi nggak stabil juga. Jadi reciprocal effect ya, ini efek yang saling ketergantungan, di mana satu negara yang bermasalah bisa berimpak ke negara lainnya. Secara makro seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi negara eksportir belum tentu untung, negara importir belum tentu untung. Bagaimana dengan Iran? Karena Iran itu udah terbiasa. Tadi saya udah bilang, suatu peristiwa itu pasti akan menciptakan equilibrium baru, keseimbangan baru. Iran itu udah terbiasa diblokir bertahun-tahun. Memang pada waktu itu banyak kestabilan, kelangkaan, menderita gitu ya rakyatnya. Tapi kalau udah terbiasa, akhirnya ibaratnya kalau manusia udah terbiasa disakiti ya, anjay, kok jadi mengarah ke ini kayak ahli psikologi ya, terbiasa tersakiti. Bukan ya. Ntar saya mau tengok nih, kalau beli bensin tuh yang mana ya. Ibarat kalau karena dia udah terbiasa dikucilkan, terbiasa dibully, didiskriminasi oleh US ya, udah terasingkan, dia jadi menimbulkan equilibrium baru. Dia menjadi independen, dia jadi nggak perlu tidak perlu terlalu banyak ketergantungan ke negara lain ya, karena dia udah bisa menciptakan sendiri. Kan saya udah pernah bahas, uang itu hanyalah alat tukar kertas ya. Kita depan dulu dikit, kita gaspol dikit ya teman-teman, karena ini lumayan nggak macet. Nih. Segini termasuk nggak macet ya teman-teman. Bingung sih.
bisa lewat belakang ya, apa kita coba lewat belakang ya. Nah, jadi Iran itu karena dia terbiasa diasingkan, jadi dia timbullah keseimbangan baru, equilibrium, yang dimana karena Iran itu udah terbiasa dikucilkan, dia jadi nggak tergantung lagi bro ke negara asing. Nah, tapi tetap dengan berbagai keterbatasan gitu ya. Misalkan kalau teman-teman, saya belum pernah ke Iran sih, walaupun saya pengen. Saya cuma bisa lihat di berita ya, di Iran itu tidak seberagam Indonesia ya, dari kendaraan roda 2, roda 4 itu makanan mereka bikin sendiri, jadi sangat terbatas variasinya. Baju-baju, handphone itu sangat terbatas karena mereka nggak bisa akses, nggak dikasih kesempatan ya, di banned ya, di banned atau di block oleh US, dilarang ya, karena kita semua ini mau nggak mau kita harus patuh terhadap keputusan negara penguasa ya, US Treasury itu kan lembaga yang menetapkan ini boleh atau tidak gitu ya. Macet parah ya ini. Nah, ini jembatan BKT itu yang ini teman-teman. Bukan ya? Iya ya. Apalah. Saya akan coba lurus. Karena biasa lewat sana saya malas ya. Macetnya gila banget lewat sana tuh. Lewat sini aja deh. Sambil cerita. Nah, di balik tadi plus minusnya negara eksportir atau importir, balik lagi ke nilai tukar rupiah. Intinya Indonesia ini bukanlah negara independen, kita masih bergantung ke negara lain, dan pelemahan ini banyak disebabkan oleh foreign capital outflow atau keluarnya dana asing dari Indonesia, yang mengakibatkan nilai tukar kita melemah. Kita akan coba lagi lurus ya teman-teman, karena di depan kayaknya di depan tidak terlalu macet, jadi kita coba lurus ya teman-teman. Pantat saya agak kram ya. Ada ya Allah. Nah, sampai mana tadi? Ya balik minusnya ekspor importir. Negara eksportir atau importir banyak plus minusnya ya. Cuman kalau kita bahas rupiah kita yang melemah ya itu sangat berpengaruh karena kita ini masih bergantung ke bahan baku dari luar. Jadi salah kalau jawabannya tidak berpengaruh. Pasti harga-harga naik ya. Gak mungkin harga-harga gitu-gitu aja. Kenapa di desa nggak terlalu berpengaruh gitu ya? Tadi orang wong desa itu nggak pakai dolar, bukan nggak berpengaruh ya. Di desa kan jarang orang beli handphone baru, jarang orang beli BBM dalam jumlah besar, maksudnya terus menerus. Kan tempe-tempe juga itu aduh bentar ya, ini saya takut sangat ini banget ya.
apakah di depan ini macet teman-teman? Kayaknya sih saya nggak tahu ya, di depan ini macet parah atau tidak ya. Kalau dari sini sih bisa. Ini keluarnya di mana ya? Saya nggak nyambungnya sih juga nggak paham. 24 menit 25 menit beda dikit sih. Kita di sini aja ya, kita belok. Atau kita coba belok aja ya teman-teman, belok aja deh karena kelihatannya nggak tahu nih jembatan lah ini. Nah, bah bisa begini ya. Nah, karena di kampung-kampung itu memang nggak terlalu beli bahan-bahan dari luar, misalkan ya memang kita tempe kayak tadi kedelai masih impor, tapi kan ada enggak 100% impor kan, tetap aja ada tempe made in, oke, kedelai made in Indonesia tetap, tapi ya tetap ujung-ujungnya juga bakalan naik. Tapi nggak mungkin kalau bilang nggak usah khawatir mungkin sekarang, tapi kalau berkepanjangan pelemahan ini teman-teman, itu akan berpengaruh. Bentar ya, sabar ya. Kalau pelemahan ini berkepanjangan, oke, merah, kita salip dulu dikit, set, buka kaca dikit. Kita depan ambil kiri ya teman-teman ya. Bottleneck. Nah, tadi nggak berpengaruh tuh mungkin sekarang ya teman-teman. Kalau berkepanjangan sebulan 2 bulan, tetap misalkan gini, pedagang tuh kan, ya manusia itu pada dasarnya nggak mau rugi ya teman-teman. Pedagang, misalkan toko kedelai domestik, ngelihat harga impor naik, ya kita mau tetap jual murah, ya nggak mau dong. Ya pasti kita juga mau naikin harga gitu kan. Nah, kita belok ya. Alright. Jadi gitu ya, jangka sekarang ya nggak berpengaruh, cuman jangka panjang tuh pasti berpengaruh 1000% saya yakin.
apalagi di kota-kota. Kita beli, misalkan rumah kita rusak mau beli paralon dan lain-lain, semua itu impor bro. Nggak semua, mayoritas itu impor. Oke. Jadi itu ya teman-teman, pelemahan rupiah itu pasti akan berpengaruh. Jangan bilang tidak berpengaruh ya. Nah, oke, bentar. Nah, biasanya di sini ada baru 85 ya teman-teman, karena keburu macet lagi ya. Belum bisa kita pacu sampai kecepatan 100 gitu ya, langsung kena mata ya, debu. Nah, atas penjelasan tadi kan bakalan berpengaruh terhadap kehidupan kita ya, bakalan mahal, kita bakalan jadi lebih harus mengeluarkan uang lebih lah dalam belanja misalkan. Tumben nggak macet, bentar ya teman-teman ya, ini sangat tumben sekali ya, harus dimanfaatkan kondisi sepi kayak gini. Mungkin orang-orang masih di kantor ya teman-teman ya. Beruntung sekali saya hari ini ya, jalan ini nggak macet. Ini it's amazing. Oh my god, baru bilang amazing langsung disambut macet ternyata ya. Nah, gas aja lah. Kalau truk saya nggak berani ya teman-teman ya. Nah, kalau motor ini ya oke lah, gas full bro. Nah, hijau ya. Sebentar ya, saya fokus dulu sedikit untuk oke, semua orang belok, kita ambil kiri dikit. Oke, biarkan mereka belok. Alright, ambil lagi kanan. Aduh, jangan sampai terpotong. Alright, gue ambil kiri lagi. Ini langsung macet lagi ya, sangat lumrah. Malah saya biasanya di sini tuh macet parah ya teman-teman. Tumben hari ini sih. Sampai mana tadi? Masuk nih, masuk ya.
Jalannya jelek. Nah, aduh. Nah, terus kalau begitu apa yang harus kita lakukan dengan penurunan nilai tukar dan tanggung jawab siapa sebenarnya? Ya, sebenarnya saya kurang suka untuk membahas ini, teman-teman. Kayak seolah-olah kita menyalahkan atas suatu kejadian, kita menyalahkan orang lain. Gitu loh. Kalau kita si Babe mau nyebrang ya. Saya udah merhatiin, bahaya Beh, jangan nyebrang. Nah, itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Oke, karena ini udah mau nyampe 9 menit lagi, tapi saya harus fokus ya, karena ini demi SLA ya, supaya datang nggak terlalu malam ya, kita bisa istirahat cepat, besok bisa menghadapi hari ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Besok akan saya bahas apa yang harus kita lakukan atas pelemahan rupiah, dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas pelemahan rupiah ini gitu ya. Karena pastinya harus ada yang bertanggung jawab ya. Kondisi kita kan makin sulit gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab? Dan jikapun sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu, teman-teman? Akan saya bahas besok ya. Tentu saja jangan lupa untuk menyimak tayangan-tayangan video penakluk jalanan lainnya yang insya Allah akan bermanfaat ya. Saya masuk nggak nih? Udah mau nyampe ya, sangat amazing. Baik, seperti itu saja tayangan hari ini. Semoga teman-teman hari ini sangat bahagia, beruntung, dan siap untuk bekerja hari esok, teman-teman. Oke. Makasih banyak ya kepada pemirsa. Jangan pernah untuk memotong-motong video ini sedikit-sedikit. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh.